Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi siang hari ini dalam ibadah siang Sabtu siang bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saya mau mengundang kita satukan hati untuk kita satu di dalam doa untuk memulai ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. Tuhan terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah ya Bapa. Dan kalau siang hari ini juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang berkuasa, biarkan Roh-Mu bekerja Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan tuntun, Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Biarkan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu, kebenaran-Mu Bapa untuk benar-benar dibukakan, disampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Apapun yang mau mengintimidasi, menghalangi, menghambat, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa dimanapun berada. Biarkan Roh-Mu yang menjangkau setiap jiwa-jiwa. Kuduskan setiap hati, kuduskan setiap pikiran, kuduskan setiap telinga untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Apapun itu yang membuat anti berlawanan menolak, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya, selamat siang, puji nama Tuhan kalau kita kembali bertemu dalam ibadah Sabtu siang hari ini bersama dengan GKRHI Jemaat El Shaddai. Puji nama Tuhan saudaraku ya, kalau kita masih bisa menerima mendengarkan firman, saya percaya itulah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Siang hari ini kita mau sama-sama belajar, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Amsal. Amsal yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ke-18. Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Judul perikopnya hari ini undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri judul hikmat atau kebodohan. Ya, saudaraku kalau kita membaca firman siang hari ini gitu ya, kalau dilihat di sini kan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya, kalau undangan itu kan saudaraku kan berarti ada orang lain yang mengajak kita gitu ya. Undangan misalnya orang menikah, kita dapat undangan. Ya berarti kan kita dapat ajakan undangan untuk menghadiri gitu ya. Ya ternyata di dalam hidup ini saudaraku ya ada dua undangan yang akan selama kita masih hidup, saya percaya ini akan terus diperhadapkan. Ya jadi selama kita masih menginjakkan kaki di bumi ini, selama kita masih bernafas menjalani hidup saudaraku, undangan ini akan selalu ada. Ya makanya tadi saya beri judul hikmat atau kebodohan. Ada dua undangan saudaraku dan namanya undangan. Ya kita kadang-kadang kan kalau diundang kita tidak tahu nanti ada di sana ada apa gitu kan ya. Bagaimana terjadinya seringkali kita tidak tahu gitu ya. Tetapi ketika kita diundang berarti kan kita diajak. Ya saudaraku kalau di sini ada undangan hikmat dan ada undangan kebodohan. Berarti ada dua undangan dalam hidup ini saudaraku ya. Hikmat itu saya percaya hikmat itu datang dari Tuhan gitu ya. Kalau kita baca di ayat yang ayat yang ke-10 di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi berarti hikmat itu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika orang mulai mengenal Tuhan, percaya dan mulai memiliki rasa takut akan Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan, disitulah hikmat itu turun. Jadi bisa dikatakan kalau undangan hikmat itu datangnya dari Tuhan saudaraku. Undangan hikmat datangnya dari Tuhan. Tetapi undangan kebodohan itu berarti bukan dari Tuhan. Ya, hanya ada dua kan saudaraku dalam hidup ini, hidup atau mati. Ya, hidup atau mati. Hanya dua itu saudaraku, hidup yang kekal atau kebinasaan. Tuhan atau iblis, hanya itu gitu ya. Jadi pilihan itu hanya ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Jadi setiap hari kita memilih antara Tuhan atau dunia. Ya saya percaya ketika yang dari Tuhan itulah yang dikatakan hikmat. Dan itu mengalahkan dunia ini. Sehingga kita bisa menghadapi dunia ini. Sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Berarti bersama Tuhan dengan hikmat Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Kita bisa menghadapi, kita bisa melewati. Jadi saudaraku ini, kita hari ini mau sama-sama belajar hikmat atau kebodohan. Saudaraku kalau dengan mata dunia kita, kalau masih di depan, kita nggak bisa lihat ini undangan hikmat atau undangan kebodohan. Seringkali kita tidak tahu saudaraku ya.
Ya kalau kita baca firman hari ini saudaraku ya, saya baca mulai dari ayat yang pertama lebih dulu ya. Di sini dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Hikmat saudaraku, hikmat telah mendirikan rumahnya. Jadi berarti kan kalau ada hikmat saudaraku, jadi hikmat itulah yang membuat rumah itu bisa dibangun. Hikmat itulah yang membuat tiang itu bisa ditegakkan. Hikmat itulah yang membuat ada hidangan, ya, yang membuat ada yang bisa disediakan, ada anggur. Jadi saudaraku, ini hari ini kita mau perlu belajar gitu ya. Mungkin kita tidak bisa membedakan ini undangan hikmat atau undangan kebodohan. Kita nggak bisa tahu kalau di depan saudaraku. Tetapi hari ini kita mau sama belajar. Kalau yang dari hikmat itu mendatangkan apa? Kalau dari kebodohan itu mendatangkan apa? Karena dari ayat ini saya mencatat gitu ya saudaraku ya, bahwa undangan itu sama-sama gitu ya. Yang pertama sama-sama berseru, ayat 2, saya bacakan ayat 2 ya. Maaf bukan ayat 2 ya, ayat 3. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Berarti kan hikmat menyuruh pelayan-pelayan untuk berseru. Jadi hikmat juga dia memanggil orang dengan, di sini dikatakan berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi. Berarti kan undangan hikmat itu juga kalau dibilang diserukan, berarti kan diserukan itu kan berarti dengan suara kuat, dengan ajakan, berarti kan seperti, hei mari sini, berseru gitu ya. Jadi sebenarnya hikmat itu pun diberikan dengan berseru-seru. Sama juga saudaraku ya, kalau dikatakan yang di ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-15 ya, dari ayat 14 ya. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Jadi berseru juga. Nah di sini ada juga ya, tadi pelayan-pelayan, yang ini perempuan-perempuan. Jadi ada utusan, ada yang disuruh. Jadi saudaraku, berarti kan caranya sama. Bukan berarti hikmat itu gak kedengaran. Sebenarnya hikmat itu yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan itu kedengaran saudaraku. Tetapi seringkali kita tidak mau dengar. Karena seringkali apa yang dari Tuhan itu berlawanan dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Seringkali yang dilihat dengan dunia ini itu yang lebih enak. Sehingga seruannya seolah-olah lebih kencang. Padahal di sini dikatakan sama-sama berseru. Jadi yang dari Tuhan, perkataan Tuhan, hikmat Tuhan, panggilan Tuhan, kebenaran dari Tuhan, ajakan dari Tuhan, itu juga diserukan. Dan di sini yang berlawanan yang dari dunia juga ya, itu juga diserukan juga. Jadi saudaraku, berarti kan kekuatannya sama, seruannya sama, dua-duanya berbicara. Nah itu yang kita harus tahu. Jadi kalau dua-duanya berbicara, bahkan firman Tuhan katakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Berarti kan kalau ada yang menyamar, kita nggak bisa tahu. Jadi saudaraku, jangan bilang aku nggak dengar suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu berbicara. Hikmat itu diserukan. Itu yang pertama saudaraku ya. Jadi kenapa dibilang undangan hikmat, undangan kebodohan? Karena dua-duanya mengajak. Tuhan mengajak kita. Tuhan memanggil kita. Ya, iblis juga memanggil. Kebodohan, kebinasan itu juga memanggil gitu saudaraku ya. Dan yang kedua saudaraku ya, yang dicari kan kalau di sini juga ya dikatakan ayat yang nomor 4, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi. Jadi dicari yang tak berpengalaman ya, sama di situ dikatakan yang tak berpengalaman. Dan di sini juga dikatakan ya ayat yang ke-16 juga ya, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, kepada orang yang tidak berakal budi. Ya jadi kata-katanya sama enggak? Ya kan dicari, ya kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu nggak bisa, itu seruannya. Berarti kan sama. Tuhan juga mencari orang yang tidak bisa, yang tidak mampu, yang tidak mengerti, yang tak berpengalaman. Tuhan panggil untuk menuntun kepada kebenaran. Ya, iblis juga sama, dia siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak bisa, siapa yang nggak mampu, itu juga dipanggil. Tetapi di sini kalau kita lihat ayat 14, di sini dikatakan ya, ayat 15, orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundang. Ya, jadi yang lurus jalannya diundang saudaraku ya. Ya kalau
hikmat sebenarnya siapa saja dipanggil. Jadi siapa saja dipanggil. Tetapi yang bodoh justru yang sudah lurus itu yang juga dipanggil. Yang dibilang padahal jalannya udah benar. Tapi karena dia tidak tahu, dia ragu, dia bimbang, akhirnya dipanggil. Jadi siang hari ini saudaraku, ini yang kita perlu tahu, kita perlu sadari gitu ya, bahwa dua-duanya memanggil, dua-duanya berseru. Dan kepada siapa? Kepada setiap orang. Bahkan orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak berakal budi. Jadi hari ini kalau saudaraku merasakan di posisi, oh aku orang berdosa, aku orang lemah, aku nggak layak. Saudaraku, saya mau bilang, siapapun saudaraku, Tuhan panggil. Justru dia mencari ya, jelas-jelas yang tak berpengalaman, ayat 4, yang tak berpengalaman, yang tidak berakal budi, singgahlah kemari. Gitu. Jadi hari ini saudaraku, kalau saudaraku tahu bahwa Tuhan panggil untuk menyelamatkan, hikmat Tuhan memanggil untuk menuntun kita datang kepada Tuhan. Tetapi kebodohan dari dunia ini juga, dosa juga memanggil kita. Dua-duanya memanggil. Nah sekarang pilihan ada di tangan kita. Kalau bicara yang tidak baik, lemah, semuanya itu kita semua sama. Tanpa terkecuali. Ya jadi kalau panggilan itu berlaku buat yang tidak berakal budi, buat yang tidak berpengalaman, berarti itu juga buat kita. Supaya kita bisa mencapai Tuhan. Dan di sini saudaraku tadi dari ayat pertama dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya gitu ya. Jadi saya mencatat ya saudaraku ya, hikmat itu dia punya tujuan untuk membangun. Ya, di sini mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiang, dia punya tujuan untuk membangun, untuk menguatkan, bahkan untuk menyediakan kebutuhan. Jadi hikmat itu membangun, menguatkan, membangun, menyusun kekuatan, menyediakan hidangan. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan kalau benar itu dari Tuhan saudaraku, ciri-cirinya yang dari Tuhan saudaraku, itu membangun. Ya karena hikmat Tuhan itu membuat kita bisa mengerti, membuat kita bisa terbangun, membuat kita bisa mendapat kekuatan. Itu ciri-ciri yang dari Tuhan. Ya mungkin saya buka satu ayat ya, Yohanes 10 ayat 10 saudaraku ya. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Ayat ini udah sering kali kita dengar ya, tapi saya bacakan lagi ya. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sebaliknya firman Tuhan katakan, kalau kita baca tadi di Yohanes 10 ayat 10 yang di atasnya ya, yang sebelum kata yang tadi Yohanes 10 ayat 10 yang bagian atasnya, di situ dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ini ada dua saudaraku ya. Tuhan kita datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis yang mau mencuri, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi dua-duanya datang, dua-duanya memanggil. Dua-duanya mengundang. Ya, undangan yang dari Tuhan itulah undangan hikmat. Dan di sini dikatakan di ayat 1, hikmat itu mendirikan rumah. Berarti kan membangun, bisa membuat kita kuat. Tuhan memanggil kita supaya kita itu diberikan kekuatan, supaya kita tuh bisa dibangun. Kita dibangun supaya ada tempat. Kalau di dalam hidup kita ada roh Tuhan, biarkan tubuh ini menjadi bait Tuhan, menjadi rumahnya Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saudaraku. Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita supaya kita tidak binasa, melainkan kita diselamatkan dan kita mendapatkan hidup. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan akan menuntun kita terus. Menuntun dari yang hina menjadi mulia, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang gelap menjadi terang. Ya jadi saudaraku, itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan datang untuk membangun, untuk menguatkan, untuk memperlengkapi kita saudaraku. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan terus mengundang kita, mengundang saudaraku dan saya. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar. Saudaraku, kita dalam hidup ini, ya saya mempelajari gitu, yang gak usah bicara orang lain, diri sendiri aja. Memang yang dari Tuhan itu kan tidak kelihatan. Tetapi Tuhan ada dan Tuhan bekerja.
Sampai saat ini pun Tuhan bekerja. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar untuk mengendalikan diri kita, menundukkan diri kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan mengundang, bawalah hidup ini kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu kita bisa sampai kepada Tuhan. Kita bisa menerima hikmat Tuhan. Dan akhirnya hikmat itu akan menuntun kita. Saudaraku, kalau hikmat itu bisa sampai membangun, bisa sampai menguatkan, bisa sampai mencukupkan, saya percaya kalau benar ada hikmat Tuhan dalam hidup kita, pasti ada yang berubah, pasti ada yang dibangun, pasti ada yang dikuatkan, pasti ada yang diperlengkapi. Saya merasakan sendiri saudaraku, walaupun mungkin jatuh bangunlah, walaupun mungkin seperti apapun itu saudaraku ya, belum sempurna. Tetapi saya merasakan minimal kalau mau setia terus, kalau mau datang terus, kalau mau saudaraku pasti akan ada perubahan. Jadi saudaraku ini yang pertama, sadari benar bahwa ada dua undangan. Jadi kita harus benar-benar harus belajar mengerti. Ini undangan dari mana? Ini siapa yang manggil? Ya, dan saudaraku mau kemana? Kalau ada dua yang mengundang, hari ini ada dua pesta, mau ke pesta yang mana? Mau pergi kemana? Hidup ini saudaraku dari mulai bangun pagi, buka mata, udah diundang. Dan saudaraku mau ikut yang mana? Ya, mau ikut yang mana gitu. Benar-benar kita renungkan gitu ya. Kalau memang benar kita mau ikut Tuhan, kita berjuang untuk mendengarkan yang dari Tuhan, untuk menerima yang dari Tuhan, dan untuk mengikuti yang dari Tuhan saudaraku. Karena Tuhan punya janji hari ini ayat 1 aja sudah sangat memberkati gitu ya. Bahwa ketika ada hikmat, ya, di situ jelas-jelas dikatakan mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Jadi kalau ada hikmat Tuhan, berarti ada yang dibangun, ada yang berubah, ada yang disediakan. Dan di sini pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru. Berarti kan Tuhan tidak berhenti saudaraku. Tuhan panggil kita terus. Bahkan di sini dibilang, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudaraku lihat, Tuhan panggil kita, saudaraku, untuk kita menerima sesuatu yang dari Tuhan. Di sini dibilang, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya saudaraku, untuk kita bisa berjumpa aja itu tidak gampang. Sampai kita menerima saudaraku, ya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini, siang hari ini, mungkin saudaraku udah sering kali, udah rutin beribadah, udah rutin mendengarkan firman. Sebenarnya kan dalam ibadah itu, dalam disampaikan firman itu, ketika ibadah, ketika firman disampaikan, itu sama aja juga undangan saudaraku. Kalau dibilang makanlah rotiku, ya makanlah rotiku, sama aja firman Tuhan katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Berarti kan firman itu ketika kita masukkan ke dalam hidup kita, itu menjadi makanan rohani kita. Itu yang membuat kita kuat. Ya kalau kita ibadah dan kita mau buka hati, kita sambut firman, sebenarnya disitulah hikmat itu akan semakin dibangun. Hikmat itu akan semakin terjadi dalam hidup kita ketika kita mau makan, kita mau terima, kita mau ambil itu, kita mau terima. Dan di sini minumlah anggur yang telah kucampur. Anggur itu kan bicara pengurapan, bicara Roh Kudus. Jadi kita terima itu. Jadi saudaraku, itu yang harus benar-benar ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mau kita ibadah di rumah, mau kita ibadah di gereja saudaraku. Kalau saudaraku lewat begitu saja, saudaraku nggak akan dapat apa-apa. Tapi bagaimana kalau saudaraku benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar merindukan Tuhan, benar-benar berharap kepada Tuhan, dan memang begitu ibadah, aku mau dengar firman, aku mau terima firman, aku mau dengar. Ya jadi kalau orang makan firman, berarti kan sama aja dia dengar, dia terima, dia ambil, dikerjakan. Itu sama aja dimasukkan firman itu, digenapi, terjadi, dimateraikan. Dimateraikannya benar-benar ketika kita melakukannya, mengerjakan itu. Jadilah, ya kalau dibilang jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan firman itu. Ya kalau kita dengar firman ini dan begitu kita pulang ibadah kita kerjakan saudaraku, saya percaya berarti dia sudah terima, dia sudah makan. Dan ketika dia mengerjakan itu dimateraikan.
Dan apalagi ketika mengerjakan itu dan berhasil, saya percaya firman itu sudah tertanam. Dan firman itu pasti akan berbuah ketika dikerjakan. Saudaraku, jadi itu yang harus kita kerjakan gitu ya. Bukan sekedar, oh yang penting aku udah datang. Ya, saudaraku, justru kalau kita datang, kita mau buang semua. Di sini kan dibilang, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Buanglah kebodohan. Saudaraku, kalau saudaraku tahu bahwa yang dari Tuhan itu adalah hikmat, itu adalah kebenaran, itu yang membuat kita bisa hidup, itu yang membuat kita bisa kuat. Saudaraku, yang bukan dari Tuhan, buanglah. Kalau itu kalau itu berlawanan, kalau itu bukan yang Tuhan mau, kalau itu bukan yang dari Tuhan, itulah kebodohan saudaraku yang berlawanan dengan Tuhan. Kita ini semua pada dasarnya orang berdosa, pada dasarnya orang bodoh. Makanya kan yang dipanggil ini di sini dibilang yang tak berpengalaman. Ya berarti kan bodoh, belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa. Jadi kalau kita sadari aku ini bodoh, aku ini nggak tahu, aku ini nggak ngerti, bukalah telinga selebar-lebarnya, bukalah hati selebar-lebarnya, dan sambutlah firman itu. Dan ketika firman itu berbicara berlawanan dengan ada yang pada kita, saudaraku, yang mana yang saudaraku buang? Ya. Kalau saudaraku buang yang dari Tuhan, itu kebodohan. Tapi kalau kita mau pintar, buang yang bodoh ini, buang yang berlawanan ini. Karena yang dari kita ini, itu yang membuat kita binasa. Yang dari daging ini yang membuat binasa. Tapi yang dari Tuhan, itu yang menguatkan saudaraku. Makanya walaupun mungkin berat, walaupun mungkin rasanya, ya saya juga mengalami gitu ya, belajar mengerti, belajar mendengar, mengerti, menerima. Ya, kadang-kadang merasa, oh aku udah bisa, aku udah ngerti, aku udah mampu. Tapi begitu diperhadapkan ternyata belum. Ya kadang-kadang mungkin ketika diperhadapkan merasa, ini terlalu berat, ini nggak mungkin. Ya itu kan karena kebodohan kita, keterbatasan kita. Tapi disitulah diperhadapkan. Di sini kan dibilang, kalau kita mau makan roti itu, kita mau minum anggur itu, dan kita kita buang bodoh itu, kita jadi hidup, kita nggak jadi binasa. Jadi sekarang saudaraku mungkin kalau masih ada keinginan yang berlawanan, masih ada kemauan yang berlawanan, memang kalau kita tidak menyerah nggak bisa saudaraku. Apalagi kita melihat hari ini. Ya selalu kan kalau hari ini, saat ini, waktu ini, keadaannya pasti apa yang kita lihat. Sementara Tuhan berbicara bukan hanya hari ini, dari saat ini sampai selamanya, sampai ke depan. Ya Tuhan berbicara bukan hari ini aja, Tuhan berbicara mulai dari hari ini sampai ke depan. Kita bisa lihat hari ini, tapi kita nggak bisa lihat hari besok saudaraku. Karena kita nggak bisa lihat hari besok, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita ukur di hari ini. Kita pikir besok kita masih seperti hari ini. Padahal belum tentu. Hari ini lemah, besok belum tentu lemah. Hari ini kuat, besok belum tentu kuat. Hari ini bisa, besok belum tentu bisa. Hari ini sukacita, besok belum tentu. Hari ini punya, besok belum tentu. Hari ini nggak punya, besok belum tentu. Jadi hari ini kita selalu ukur hari ini, saat ini, sekarang. Itu ukuran kita. Kalau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berbicara buat hari ini saja. Tuhan berbicara sampai jauh ke depan. Makanya seringkali kita berlawanan. Kok Tuhan ngomong begitu ya? Ya kadang-kadang kan Tuhan udah tahu ini mau lemah, ini mau nggak baik. Oh ini mau belok. Ya sebelum kita belok Tuhan udah marah duluan. Kita kadang-kadang pikir kok udah dimarahin? Ya kita nggak tahu kalau keadaan kita ini bisa membuat kita belok. Tuhan udah marah sebelum kita belok. Tuhan udah tegur sebelum kita belok. Tapi kita karena merasa orang aku baik-baik aja kok. Kita melawan, kita nggak mau terima, kita marah, kita nggak mau dengar. Itu yang terjadi saudaraku. Jadi hari ini saudaraku, kalau saudaraku diperhadapkan, undangan siapa yang saudaraku mau terima? Kalau memang mau terima yang dari Tuhan, di sini dibilang makanlah, minumlah, berarti kan terimalah yang dari Tuhan. Dan di sini dibilang buanglah kebodohan. Kalau ada yang berlawanan saudaraku, saya percaya yang benar itu yang dari Tuhan. Buanglah itu. Gitu. Dan di sini dibilang maka kamu akan hidup. Jadi kita belajar ya saudaraku ya. Saya juga waktu dapat firman ini saya renungkan. Ya Tuhan, ya saya benar-benar mau belajar gitu ya. Supaya saya benar-benar menerima undangan yang dari Tuhan. Mendapatkan hikmat Tuhan. Dan melepaskan yang bodoh. Supaya apa? Supaya hidup. Dan di sini dibilang ikutilah jalan pengertian. Jadi saudaraku, kalau saudaraku percaya
hidup di dalam Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada Tuhan, ada yang dibangun, ada yang dilengkapi. Hari ini saudaraku, kalau saudaraku dengar firman ini, biarlah kita mau belajar untuk kita mau menerima yang dari Tuhan. Untuk kita mau menerima firman, mau menerima teguran, mau menerima didikan. Sekalipun saat ini, waktu ini menurut kita tidak relevan, tidak cocok, nggak mungkin. Tapi saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Buanglah kebodohan itu, buanglah yang berlawanan itu, buanglah saudaraku. Benar-benar hari ini cuma satu, mau pilih Tuhan atau mau pilih dunia. Kalau saudaraku mau selamat, mau hidup, pilihlah Tuhan. Walaupun hari ini tidak mengerti, mungkin tidak tahu. Tetapi percaya, Tuhan punya janji saudaraku. Jadi yang pertama, kalau kita mau terima yang dari Tuhan, kita terima teguran didikan dari Tuhan, buanglah kebodohan itu. Buanglah yang berlawanan itu saudaraku ya. Lanjut lagi ayat 7. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecap orang fasik mendapat cela. Ya saudaraku, perhatikan saudaraku ya, bahwa mengikut Tuhan ini berlawanan dengan dunia saudaraku ya. Berlawanan dengan dunia. Di sini kan siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Ya saudaraku, itu sudah pasti. Kalau di sini kan dibilang mendidik pencemooh. Namanya dia pencemooh. Namanya dia memang suka begitu. Ketika kita mau melepaskan dia dari cemooh, mau mendidik dia, ya pasti yang akan keluar cemoohnya itu. Itu sudah pasti. Perlawanan itu sudah pasti. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, saudaraku, itu akan berlawanan dengan dunia ini. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, akan berlawanan dengan dunia ini. Jadi kalau dibilang mendidik kan itu sama saja menuntun, sama saja mengajari. Jadi ketika kita mau menuntun orang, bahkan juga menuntun diri kita kepada kebenaran, di sini dibilang ya, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Jadi jangan kaget kalau kita mengikut Tuhan, kita akan berlawanan dengan dunia ini. Ya saudaraku, mungkin saudaraku sudah mengalami Tuhan, menerima undangan yang dari Tuhan, sudah mau ikut Tuhan. Dan saudaraku juga rindu. Saudaraku rindu membawa orang kepada Tuhan. Saudaraku perhatikan juga ayat ini gitu ya. Ya, kalau kita rindu membawa orang kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita akan berlawanan dengan orang itu. Gitu. Jadi kalau dia jahat, udah pasti dia akan menjahati kita. Kalau dia pencemooh, udah pasti dia akan mencemooh kita. Di sini kan dibilang ya, kalau dia fasik, pasti dia akan mencela kita. Jadi kita harus tahu dan kita harus siap gitu ya. Kalau memang mau ikut Tuhan, ya kita harus kuatkan terus, teguhkan terus, aku mau pilih Tuhan. Ya kalau kita juga punya kerinduan, mau bawa saudaraku, bertahanlah di dalam Tuhan. Ya jadi sekalipun mendapatkan cemooh, sekalipun mungkin mendapatkan cela, dilawan lah, ya apapun, ya saudaraku kita mesti mengerti. Saudaraku mau pandang Tuhan atau mau pandang dunia. Memang sakit mungkin dicela, sakit dicemooh. Orang kita mau tolong, ya tapi ingat aja, kita ini sebelum bertobat juga sama. Benar nggak saudaraku? Ya saya selalu ingat saya dulu. Pertama sekali saya kuliah, saya mau kuliah ke Bandung, saya ketemu dengan abang bapak saya. Terus pertama kali saya dilayani, terus dia bilang begini, kamu harus lahir baru, kamu harus terima Yesus. Saya jawab apa saudaraku? Emang Yesus nggak bisa masuk? Selama ini kan aku udah sama Tuhan Yesus, masa dia nggak bisa masuk sendiri? Masa aku harus undang? Itu begitu saudaraku, karena pikiran saya pikir, loh aku udah percaya Yesus selama ini, kenapa mesti undang-undang lagi? Kenapa? Ya seperti itulah saudaraku, karena belum mengerti. Ya tetapi ketika akhirnya saya bertobat, saya menyadari iya benar ya. Ternyata memang benar, kalau masih ada yang berlawanan, masih ada landasan dosa, kelihatannya sih ibadah-ibadah, tapi hidupnya tetap bertindak sama dengan Tuhan. Hidupnya tetap, artinya gini, berdoa, baca Alkitab, tapi yang dikerjakan dosa terus, tetap yang berlawanan dengan Tuhan. Tetap, kenapa ya? Karena memang posisinya belum ada di dalam Tuhan. Posisinya masih bersama dengan dosa, masih terikat dengan dosa. Perlu menyadari bahwa, oh aku berdosa. Perlu menyadari bahwa aku berdosa ya. Perlu mengakui dosa. Perlu
merendahkan hati untuk bisa lepas dari dosa dan mengundang Yesus masuk supaya supaya bebas, supaya merdeka. Nah saudaraku, jadi kalau memang kita juga posisi kita saudaraku ketika dididik saudaraku, orang kalau sudah percaya, kalau sudah mau tunduk, mau ikut, waktu dididik itu nurut. Itu nurut. Tapi kalau masih mencemooh, ya berarti memang belum. Ya kenapa dia mencemooh? Ngetawain gitu kan. Emang gitu, nggak gitu-gitu amat kali. Itu memang berarti belum mengerti, belum bersama dengan Tuhan. Jadi itu juga coba kita ukurkan juga kepada diri kita. Dan ketika kita pun diperlakukan begitu saudaraku, ya kita harus mengerti bahwa ketika mengikut Tuhan berlawanan dengan dunia ini. Ikut Tuhan berlawanan dengan dunia ini. Kalau kita katakan kita ikut Tuhan, tetapi kita hidup dalam gelap, kita masih berbuat dosa, sama aja kita bohong. Karena Tuhan itu terang. Firman Tuhan katakan di dalam Tuhan tidak ada gelap sama sekali. Ya mungkin kita akan buka ya 1 Yohanes 1 ya saudaraku ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya saudaraku, Tuhan itu terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di sini dibilang, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya saudaraku, ya dulu padahal bikin dosa, tapi karena merasa masih ke gereja, masih berdoa, tidak menyadari bahwa masih melakukan dosa, masih tinggal di dalam dosa, masih hidup di dalam dosa. Dan di sini firman Tuhan jelas sekali mengatakan ya, kalau kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya kita bohong, kita gelap, kita tertutup, kita tidak sadar. Jadi saudaraku kalau juga kembali ke tadi di Amsal, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Ya sudah pasti saudaraku. Jadi ketika orang itu belum mengerti, belum menyadari saudaraku, dia akan berlawanan, dia tidak bisa menerima. Sudah pasti waktu tidak bisa menerima, berlawanan, dididik, marah, berontak, mencemooh, mencela, itu udah pasti. Jadi sifat-sifat seperti ini saudaraku itu termasuk sifat-sifat dalam kebodohan, bukan dalam hikmat Tuhan. Siapa kita mencemooh Tuhan? Siapa kita mencela Tuhan? Kalau kita bilang aja mana mungkin, ya itu sebenarnya sudah sama mencemooh Tuhan, sudah sama mencela Tuhan. Benar nggak saudaraku? Ya kalau kita katakan tidak mungkin, apakah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tapi kalau semuanya itu belum terjadi, kita yang perlu introspeksi diri, menyadari, merendahkan hati. Jadi siang hari ini juga ciri-ciri yang dari Tuhan, hikmat Tuhan itu kita tidak bisa mencemooh, kita tidak bisa mencela. Karena pada dasarnya kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, karena di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan dan tidak mungkin berbuat dosa lagi. Justru kalau ada di dalam Tuhan, ketika berbuat dosa, menyadari, ketika berbuat dosa, saudaraku, ditegur, menyadari, mengakui, itu berarti ada dalam kebenaran, ada dalam terang. Sehingga begitu dilihatin, tuh lihat pipi kamu, ya tuh lihat tuh kotor. Oh iya ya, kotor. Oh iya, ya kalau kita sadar kotor, kita bersihkan. Tapi kalau bilang begini, enggak aku enggak begitu, enggak aku enggak begitu, mencemooh, enggak mau mengakui, berlawanan, menutupi, berdusta. Ya saudaraku itu sama aja, masih dalam kebodohan, belum dalam hikmat Tuhan. Jadi hari ini saudaraku kita periksa diri kita masing-masing. Kita masih sering mencemooh enggak? Masih sering mencela enggak? Masih sering mengata-ngatai enggak? Masih sering, itu berarti kita masih hidup dalam kebodohan. Kita belum hidup di dalam Tuhan saudaraku. Sehingga sulit untuk dididik. Ya Tuhan mau panggil, tapi tidak akan bisa. Karena kenapa? Ya kebodohan itu menutupi. Sehingga walaupun dipanggil sama Tuhan, didikan itu kan hikmat Tuhan, panggilan Tuhan.
Tapi kenapa nggak bisa dipanggil, nggak bisa ya karena masih berlawanan. Sifatnya masih mencemooh, sifatnya masih mencela. Jadi kalau siang hari ini juga kita masih gampang mencemooh, mencela. Kita perlu lebih lagi bertobat. Lebih lagi saudaraku merendahkan hati. Kenapa aku menolak? Kenapa aku anti? Kenapa aku marah? Kenapa aku mencela? Kenapa aku mencemooh? Kenapa aku sinis? Kenapa aku mengatakan, nggak mungkin. Itu kan saudaraku, itulah daging, itulah kebodohan. Dan kita tidak akan melihat hidup. Dan pasti bilang, mana buktinya? Tuh nggak ada kan? Ya nggak akan terbukti saudaraku. Karena tidak di dalam Tuhan. Kalau mau lihat bukti, bertobatlah, merendahkan hatilah. Datanglah kepada Tuhan ya. Dan di sini lanjut lagi ya. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Ya ini dia ya. Kalau orang pencemooh ya, begitu di sini kan dibilang janganlah mengecam. Mengecam itu kan sama aja kayak memperlihatkan ya, kayak menegur, mengingatkan. Ya, ya seperti tadi saya bilang, kalau orang dalam kebodohan, dalam dosa, ketika dikecam, ditegur, dia tidak mengakui itu. Bahkan di sini dibilang apa? Jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibenci, malah dibenci. Ya saudaraku, kalau Tuhan marah karena dia mengasihi kita. Kalau Tuhan tegur karena dia mengasihi kita. Kalaupun dikecam, dia mengasihi kita. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Jadi saudaraku, makanya kalau dibilang yang hikmat itu, panggilan hikmat itu. Kadang-kadang sebagian orang bilang, Allah kan penuh kasih. Masa kamu begitu? Ya kadang-kadang teguran itu memang keras sampai dikecam. Tetapi lihat di sini ya, kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Kalau orang yang mengerti, kalau orang yang tahu bahwa didikan itu baik, didikan itu membawa kita mengenal hikmat Tuhan, membuat kita mengerti, dia tidak akan marah, malah dia berterima kasih, dia bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak mengerti bahwa didikan itu, teguran itu membuat dia lebih baik, dia marah, dia benci. Kenapa aku ditegur? Ya mungkin kita juga yang ada di Elzadai gitu ya, ketika mungkin dinubuatkankah, ditegurkah? Ya kalau masih ada yang merasakan gini, kok aku ditegur terus sih? Kok tega banget sih? Kok aku dipermalukan? Saudaraku, berarti kita belum mengerti. Bukan yang mau diusir, yang mau dilepaskan adalah dosa itu, yang jelek itu, kelemahan itu, kebodohan itu yang mau dilepaskan. Makanya Tuhan bilang, relakanlah hatimu, sadarilah kemalanganmu. Ya, jadi saudaraku, ini mungkin kita juga benar-benar hari ini coba kita juga bawa masuk ke dalam diri kita. Apakah ketika dididik, ditegur, kita juga malah benci sama orang yang menegur kita? Atau tadi mencemooh? Hati-hati, berarti posisi kita belum di dalam Tuhan, belum dalam kebenaran, belum bisa dididik. Tetapi kalau di sini kecamlah orang bijak maka engkau mengasihi. Kalau kita bisa mengerti dan malah bersyukur, malah berterima kasih, ya saya percaya berarti memang orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Mungkin seperti Raja Daud ya, waktu Nabi Nathan menegur, mengecam ya, kamu itu orangnya. Saudaraku, apa yang Raja Daud lakukan? Dia menyadari, dia jadi sadar. Tadinya dia belum sadar, tapi akhirnya dia jadi sadar dan akhirnya yang dia lakukan apa? Dia mengakui dan dia bertobat. Ya saudaraku, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, saudaraku, Tuhan itu menuntun kita kepada hidup, kepada keselamatan. Sekalipun bentuknya kecaman, sekalipun bentuknya teguran, Tuhan mendidik. Jadi didikan Tuhan itu supaya kita bisa mendapatkan pengertian, bisa mendapatkan hikmat. Dan itu untuk membawa kepada kehidupan. Seperti tadi di awal, hikmat itu untuk membangun, untuk menguatkan, untuk melengkapi. Nah kalau kita mau dengar, mau terima, saya percaya itulah yang mengubah hidup kita. Tetapi kalau siang hari ini saudaraku mengalami masih sering marah dengan orang yang menegur, benci, mencemooh, mencela, saudaraku perlu kita merendahkan hati. Perlu merendahkan hati. Benar enggak aku? Ya, atau ya kita memang masih dikuasai dunia ini terlalu kuat kemauan kita, pikiran kita yang membuat kita jadi bodoh, yang membuat kita jadi gelap, yang membuat tertutup dan tidak bisa melihat Tuhan. Karena benar-benar di sini kalau orang bijak begitu dinasihatin, saudaraku dia mengasihi. Lanjut lagi ya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Saudaraku lihat. Ketika orang yang mau menerima didikan saudaraku ya, dia akan semakin bijak. Bahkan di sini dibilang
ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Didikan itu membawa kepada yang lebih baik. Teguran itu, kecaman itu, kalau itu bentuknya didikan dari Tuhan, saudaraku, itu panggilan Tuhan, itu membawa kita lebih baik. Dan kalau kita mau dididik, di sini dikatakan ya, kalau orang bijak mau menerima nasihat, dia akan menjadi lebih bijak. Bahkan pengetahuannya akan semakin bertambah. Jadi kita justru akan semakin pintar. Jadi kalau benar-benar karena Tuhan, hikmat Tuhan, itu yang membuat kita semakin kuat. Makanya tadi dikatakan hikmat itu sampai bisa menegakkan tiang, sampai bisa membangun rumah. Yaitu adalah proses. Mungkin awalnya jatuh bangun, mungkin awalnya bingung, mungkin awalnya tidak mengerti. Tetapi kalau punya dasar, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau nurut, aku mau tunduk, aku mau dengar. Itu dasarnya motivasinya. Walaupun mengerjakannya jatuh bangun kah, mungkin ada saatnya juga bingung, marah, kecewa. Saudaraku, tapi kalau masih ada tujuan untuk mau terus ke Tuhan, saya percaya itu membuat kita lebih baik. Dan di sini ayat 10 ini kuncinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi benar-benar saudaraku, hikmat itu dimulai ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mau tunduk kepada Tuhan. Disitulah hikmat itu akan mulai turun dalam hidup kita. Karena didikan itu akan mulai bekerja. Begitu kita meresponi percaya kepada Tuhan, mau nurut sama Tuhan, mau ikut Tuhan, mau bertobat, sebenarnya di situ kita mulai diproses. Mulai dibentuk ya dengan masalah, dengan keadaan, teguran, itu semua didikan Tuhan. Tetapi kalau kita mau nurut, mau ikut saudaraku, itulah permulaan hikmat dalam hidup kita. Sampai hikmat itu semakin lama semakin kuat. Sehingga menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Saudaraku ya, dan di sini mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya saya percaya pengertian kita akan semakin bertambah ketika kita berjuang untuk mengenal Tuhan. Mungkin kadang-kadang ada saatnya kan bingung. Tuhan aku nggak ngerti Tuhan. Tolong aku gitu ya, Tuhan tuntun aku. Ya kita baca firman, kita berdoa. Hati kita yang paling dalam, Tuhan aku mau ngerti. Saya percaya Tuhan akan tuntun terus saudaraku. Karena ya mungkin kalau bisa dibilang saya termasuk salah satu orang yang keras. Ya yang ya artinya yang yang mungkin bisa dibilang yang dulunya jugul lah. Seperti itu ya, yang mengikuti kemauan pikiran sendiri. Ya, tetapi saya merasakan ya, walaupun ada seperti itu, tetapi ada juga dalam diri saya ini yang mau ikut terus kepada Tuhan. Dan saya merasakan yang mau itulah yang menuntun saya, yang membuat akhirnya sekalipun masih ada yang keras, yang berlawanan, itu bisa juga sampai bisa diruntuhkan. Jadi saudaraku sampai bisa dikalahkan. Jadi ayat 10 ini benar-benar, itulah dasar awalnya saudaraku. Bahwa kita percaya Tuhan ada. Kita percaya Tuhan mengampuni. Kita percaya Tuhan mau menyelamatkan. Dan kalau mau selamat, ikutlah kepada Tuhan. Itu awalnya. Dengan kita mau ikut terus, disitulah saudaraku permulaan hikmat itu. Itu akan membentuk kita saudaraku sampai kita bisa mengerti. Di sini dikatakan, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nah, luar biasa saudaraku ya. Itu kalau kita mendapatkan hikmat Tuhan, itu juga membuat panjang umur. Ya berarti kan memberikan hidup ya, membuat panjang umur itu kan ada harapan, ada semangat gitu ya. Dan di sini dibilang tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang tadinya mungkin sudah mau putus asa, yang tadinya sudah mau menyerah, yang tadinya sudah tidak ada harapan. Tapi percayalah saudaraku ya, sekalipun belum sempurna, belum bisa lihat, tetapi minimal kalau sudah punya dasar takut akan Tuhan dan mau berjalan saudaraku percaya. Di sini dibilang, karena oleh aku umurmu diperpanjang. Hikmat Tuhan memperpanjang umur. Ya, memperpanjang umur saudaraku. Bahkan di sini tahun-tahun hidupmu ditambah. Ya, jadi kan benar-benar ya, ketika kita mau dididik, ketika kita mau mengenal, ketika kita mau percaya, mau nurut, sebenarnya itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang membuat hidup kita juga lebih kuat karena ada harapan. Ya memang awalnya kelihatan ikut dunia lebih enak. Tapi percayalah saudaraku, di dalam Tuhanlah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Ya, umur panjang Tuhan tambahkan. Ya, hari-hari kita ditambahkan karena kita mengikuti Tuhan. Karena ayat 12, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Nah ini dia saudaraku ya. Benar-benar ya, apapun yang kita kerjakan itu kembali lagi buat diri kita sendiri. Benar-benar di sini, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu
kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ya saudaraku, mungkin saudaraku berlawanan dengan misalnya dengan hamba Tuhan lah, nggak terima, bencilah. Tapi saudaraku, itu tidak akan bisa menyakiti orang lain, tidak akan bisa menghambat orang lain. Justru kita sendiri akan terhambat, saudaraku. Ketika kita ditegur, ya Tuhan utus hambanya menegur kita. Kita tidak terima, saudaraku. Hambanya tidak akan tidak akan berutang apa-apa, dia sudah mengerjakan bagiannya. Tapi buat kita yang tidak mau dididik, ya kita yang akan mengalami. Karena di sini dibilang ya, jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi benar-benar saudaraku ya, kita ini sebenarnya tidak bisa mempersalahkan siapapun. Tidak bisa. Karena baik tidak baiknya itu ditanggung sendiri. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat saudaraku, kitalah yang akan menikmati berkatnya. Tapi ketika kita juga tetap tinggal dalam kegelapan, kita tetap tinggal dalam dosa, tidak mau bertobat, mengeraskan hati, kita juga akan menanggungnya. Jadi benar-benar ya artinya tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Jadi jangan berpikir enak banget dia. Saudaraku, waktu kita mau bertobat, mau nurut, mau ikut Tuhan, kita yang enak, bukan orang lain. Jadi saudaraku, mungkin kan kadang-kadang kan didikan itu membuat, harus tunduk, harus ngikut, seolah-olah aduh kesannya kayak secara dunia itu bodoh banget gitu ya. Tapi sebenarnya yang bodoh itu yang nggak mau ikut. Kalau yang nurut sama Tuhan justru dia akan menerima berkatnya. Jadi saudaraku, percayalah kalau firman Tuhan katakan, jikalau engkau bijak, kebijakanmu bagi dirimu sendiri. Jadi berkat itu kita akan terima buat diri kita. Jadi saudaraku, walaupun dicemooh sama orang, walaupun dikata-katain, let it go, biarkan saja. Berkat buat aku. Ya kamu nggak mau dengar, nggak mau terima, ya sudah. Aku mau kerjakan berkat buat aku. Dan sebaliknya ketika kita juga melawan Tuhan, kita juga akan tanggung. Ya walaupun tadinya berdosa beramai-ramai, berjemaah, tapi tanggungan tetap masing-masing. Tetap pribadi lepas pribadi gitu. Jadi hari ini saudaraku ya, hikmat Tuhan atau kebodohan itu akan terus mengundang kita. Hikmat atau kebodohan akan mengundang. Sekarang kita yang mesti belajar mengerti ini hikmat, ini dari Tuhan, atau ini kebodohan, ini dari dunia. Ya karena yang mengundang itu di depan tuh nggak kelihatan. Bahkan kadang-kadang tawaran dunia ini lebih menggiurkan. Sehingga kita lebih mau mengikuti itu. Tetapi kalau kita mengerti, kalau kita percaya ada Tuhan, ya mau seperti apapun, sulit mungkin kita rasakan hari ini berat, tapi kita mau rendahkan hati untuk ikut. Karena benar-benar tujuan Tuhan hanya satu saja, untuk memberkati hidup kita, menyelamatkan kita. Dan di sini lanjut ya, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus, jalannya diundangnya dengan kata-kata. Saudaraku lihat di sini ya, bebal, cerewet, ya, sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ya saudaraku, ini kan ciri-ciri orang yang melawan Tuhan, yang berontak. Di situ dikatakan bebal, cerewet. Ya orang kalau melawan berontak itu pasti cenderung bersungut-sungut, marah, saudaraku. Jadi itu dia, dan di sini tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ya sebenarnya saudaraku, ketika kita ada dalam dosa, kita ada dalam kegelapan, kita pikir orang tidak tahu apa yang kita perbuat. Kalau kadang-kadang kita mau menutupi kelemahan kita mau menutupi dosa kita, seolah-olah nggak ada yang tahu. Padahal sebenarnya orang tahu. Orang tahu saudaraku, ya orang kan sebenarnya tidak ada yang tersembunyi. Sebenarnya tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena firman Tuhan udah katakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Waktu kita menuai, saudaraku disitulah ketahuan gitu ya. Kita tidak bisa menghentikan apapun. Kalau kita menabur yang baik, pada saatnya kita akan menuai semua itu. Tapi ketika juga kita menabur yang tidak baik, kita melakukan dosa, ada saatnya kita akan menuai. Dan pada saat menuai itu saudaraku, ketika semua itu terjadi, masalah itu terjadi, kita nggak bisa menahan itu, nggak bisa menyembunyikan itu. Itu akan kelihatan. Ya mungkin di awalnya kita bisa. Ya kita bisa pura-pura, kita bisa munafik, kita bisa. Tapi tetap buahnya akan muncul. Tetap itu semuanya akan diperlihatkan. Nah di sini saudaraku, ya ini ciri-cirinya. Ya kebebalan. Ya kalau yang berlawanan, yang bodoh, sifatnya itu bebal, cerewet. Dan di sini juga tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ya saudaraku sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tapi sok tahu. Jadi saudaraku justru karena kita tidak tahu, lebih bagus kita merendah. Lebih bagus kita tunduk, lebih bagus kita ikut. Supaya kita bisa dituntun Tuhan.
Dan di sini dibilang ya, dia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang berjalan yang berlalu di jalan yang lurus, jalannya diundangnya. Jadi yang diundang siapa, saudaraku? Ya, yang sudah lurus jalannya. Jadi saudaraku, walaupun kita sudah lurus, hati-hati. Ya karena justru itu yang dipanggil-panggil. Mau dibelokkan. Ya saudaraku, kita ini bisa karena kekuatan Tuhan. Kita ini bisa baik karena Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa karena Tuhan. Kita bisa lurus karena Tuhan. Makanya kita juga jangan sombong. Ya, terus mendekat kepada Tuhan. Karena yang lurus itu, yang sudah itu akan terus ditarik, akan terus ditarik. Di sini kan dipanggil dan di sini dibilang, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudaraku lihat. Ini ciri-ciri kebodohan begitu. Air curian manis. Ya nggak mungkin saudaraku, namanya juga udah curi. Waktu mencuri aja udah deg-degan. Nggak mungkin manis. Dan nggak mungkin bisa merasakan, ya namanya sudah mencuri ya saudaraku ya. Tetapi iblis bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, enak itu. Saudaraku, dosa itu kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan. Air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Jadi sifatnya iblis itu mencuri. Berarti kan tidak halal, diam-diam. Itu yang kalau Tuhan bukan mencuri. Sifatnya tadi apa? Aku datang memberi hidup, justru memberikan hidup, memberikan. Tetapi yang dari iblis itu sifatnya mencuri, mengambil, merusak. Sifatnya seperti itu saudaraku. Jadi kalau sifatnya itu mencuri, mengambil, bahkan di sini dibilang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Berarti kan munafik, ditutupin, dibohongin. Gitu saudaraku. Jadi ini sifat-sifat. Jadi kalau sesuatu hal itu udah sifatnya tidak terbuka, tidak jujur, saudaraku itu termasuk ya. Itu termasuk bukan yang dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, Tuhan itu seperti tadi mendidik, mengecam, mengingatkan, memperlihatkan. Sifatnya Tuhan itu membuka, menerangi, memperlihatkan. Kalau iblis malah menutupi, membiarkan, ya toleransi. Ya, jadi kalau ada udahlah nggak apa-apa, gampang. Makanya ada firman Tuhan katakan yang gegabah, ya, yang apa ya, yang seperti itu, yang gegabah, yang asal. Saudaraku nggak bisa, ya udah yang menggampangkan. Itu sifat-sifat kebodohan saudaraku. Ya karena kalau Tuhan itu sifatnya pasti membuka. Tadi di awal udah katakan, dikecam, dididik, ya ditelanjangi, diperlihatkan. Ya karena Tuhan mau jalan itu kelihatan. Tuhan mau terang, kelihatan, jelas. Tapi kalau yang dari iblis sifatnya menutupi, diam-diam, ya mencuri. Berarti kan kalau mencuri itu kan diam-diam diambil, ya yang bukan haknya. Jadi itu yang jadi kalau sifatnya itu udah seperti itu, tidak jujur, tidak terbuka, diam-diam, sifatnya merebut, nggak bisa. Itu bukan dari Tuhan saudaraku. Itu nggak bisa. Berarti itu bukan dari Tuhan. Itu sifatnya kebodohan. Jadi di sini jelas sekali, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Jadi kalau saudaraku masih merasakan dosa itu enak, berbuat dosa itu enak, melakukan ini masih nyaman, saudaraku hati-hati. Berarti kita tidak bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sifatnya dia membongkar yang gelap, dia mengecam, ya saudaraku dia mendidik, dia menegur, dia membongkar. Jadi kalau justru ditutup-tutupin, itu bukan yang dari Tuhan. Itu bukan yang dari kebenaran, itu dari kebodohan. Dan yang terakhir di sini dibilang, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudaraku lihat, di balik itu, ya memang iblis kan begitu. Dosa ditutupin, kesalahan ditutupin, dibiarkan supaya tetap tinggal. Jadi toleransi, dikompromikan. Saudaraku, dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita harus pilih dan kita tidak bisa hidup di dua dunia, gitu ya. Jadi saudaraku, ini firman hari ini, saudaraku ya, hikmat atau kebodohan. Hikmat membawa kepada hidup, kebodohan membawa kepada kebinasaan. Ketika kita ada dalam kebodohan, di sini dibilang di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi sebenarnya ketika kita meresponi, kita sudah dibawa ke dunia orang mati, dibawa turun saudaraku, mau dibinasakan.
Jadi hari ini tentukanlah pilihan gitu ya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita memang tidak bisa dua-duanya, kita harus pilih salah satu. Karena tetap kalau bicara masih ada, firman Tuhan katakan tadi di 1 Yohanes, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan akan menerangi kita, menyentari hidup kita, memperlihatkan hidup kita. Itu hikmat Tuhan. Dia akan menerangi dari kepala sampai kaki gitu ya. Jadi kalau sedikit aja masih ada yang gelap, itu akan ibaratnya disorot terus, disenterin terus, sampai mungkin kadang-kadang kita aja sampai, waduh, untuk yang satu ini rasanya kalau belum selesai itu kan Tuhan kejar terus gitu ya. Sampai itu selesai. Beda dengan iblis, gak apa-apalah. Ya namanya masih di dunia, gak apa-apa. Jadi saudaraku, semakin mengikut Tuhan, sebenarnya kata-kata yang manis, yang mentoleransi itu sebenarnya itu tanda kutip, hati-hati. Ya karena itu belum tentu itu yang dari Tuhan. Kesannya kan baik, kesannya kan mengasihi, mengerti, peduli, kesannya. Tapi sebenarnya yang peduli itu dosa dibongkar, dosa diperlihatkan. Ada terang, gelap diterangi, diperlihatkan. Itu peduli, itu mengasihi. Tapi kalau yang gelap seperti ini, nggak apa-apa, enak kok, sembunyi aja, nggak apa-apa. Jadi saudaraku, hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga diberkati sekali dari firman ini gitu ya. Kita akan diundang dari pagi, dari buka mata sampai mau tidur. Undangan itu ada terus. Makanya kita mesti belajar. Dasarnya tadi yang ayat 10 ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu dasarnya, bahwa ketika kita mau nurut sama Tuhan, ketika kita percaya dan mau nurut sama Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menerima undangan yang dari Tuhan. Bisa mendengar yang dari Tuhan, bisa meresponi yang dari Tuhan. Karena hati kita, aku mau ikut Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau nurut kepada Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan, itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi benar-benar permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Mau tunduk, mau nurut, itu saudaraku. Sempurnanya Tuhanlah yang menyempurnakan. Tetapi udah ada ciri-cirinya. Kalau ada hikmat Tuhan akan ada didikan. Mau terima didikan, mau terima kecaman. Kalau ada hikmat Tuhan, bisa dibangun, bisa menjadi kuat, bisa terpenuhi. Itu ciri-cirinya. Tetapi kalau yang dari dunia, dari kebodohan, tadi apa? Mencemooh, mencela, ya saudaraku ya, berlawanan, tidak bisa tunduk. Dan bahkan air curian manis. Ya, yang terakhir tadi dikatakan yang sembunyi-sembunyi itu enak. Ya, itu dalam kebodohan. Tidak mau membuka, tidak mau tidak mau dibongkar, justru ditutupin, justru toleransi. Jadi siang hari ini firman Tuhan yang bisa dibagikan saudaraku ya. Biarlah kita mau sama-sama belajar gitu ya. Kita renungkan hidup kita. Kita perhatikan hidup kita gitu ya. Kita perhatikan keadaan kita. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Ya kalau saudaraku tidak mengerti, ya Tuhan tahu kita tidak mengerti. Makanya berdoalah, datanglah kepada Tuhan, mintalah petunjuk. Ya kalau secara pribadi saudaraku mengalami mentok mungkin gak bisa, berdoalah, Tuhan tuntun saya, minta didoakan, minta dilepaskan. Supaya benar-benar dengan kita mau tunduk, dengan kita mau nurut, dengan kita takut akan Tuhan, hikmat itu akan turun. Dan ketika hikmat itu turun, saya percaya, ketika rasa takut akan Tuhan itu ada, disitulah hikmat itu turun dan hikmat itu mulai bekerja. Semakin kita mau tunduk, semakin kita nurut, hikmat itu akan semakin besar dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan semakin mendengar, semakin meresponi. Tetapi sedikit aja kita berontak, sedikit aja kita melawan, itu ada dalam kegelapan, dalam kebodohan. Dan kita akan menolak. Dan endingnya saudaraku, kebinasaan. Ya, jadi hari ini yang bisa dibagikan, biar firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, supaya kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Kita harus mengerti, kita harus mengenal. Ya kalau kita punya tujuan untuk selamat, kita punya tujuan untuk hidup, ya saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan takutlah Tuhan. Supaya benar-benar hikmat itu bekerja dalam hidup kita. Dengan kita percaya, dengan kita mau ikut, dengan kita mau tunduk. Ya ini firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, biarkan Roh-Mu menuntun mengurapi setiap kami.
supaya kami terus belajar ya Bapa. Supaya kami terus belajar, untuk kami terus berjaga-jaga, untuk kami terus mengerti bahwa di dalam hidup ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat ada undangan. Ada dua undangan yang berbeda. Undangan hikmat yang dari Tuhan atau undangan kebodohan yang dari dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Tuhan tuntun ya Bapa. Kalau undangan hikmat yang dari Tuhan membawa kepada kehidupan, yang membuat bisa membangun, yang membuat bisa kuat, yang membuat bisa terpenuhi. Tetapi undangan kebodohan dari dunia, dari kedagingan, yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa untuk berontak kepada Tuhan, yang membawa untuk mencela, untuk mencemooh, untuk tidak bisa ikut, tidak bisa tunduk kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam dosa. Tuhan tolong Bapa, biarkan Roh-Mu bekerja dengan sempurna. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Materaikan setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati yang bergabung mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan urapan-Mu yang menguasai setiap anak-anak-Mu. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi. Apapun itu yang mau menggagalkan, apapun itu yang mau membingungkan, mengacaukan, yang membuat tidak percaya, yang membuat tidak bisa tunduk kepada Tuhan, yang membuat tidak takut kepada Tuhan. Aku ikat, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Landasan penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh nenek moyang semuanya, belenggu-belenggu dosa, diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong ya Bapa, biarkan setiap anak-anak-Mu yang mau buka hati, yang mau terima firman-Mu, yang mau percaya, yang mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu bekerja, menguatkan, meneguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, yang belum mengerti Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan tuntun ya Bapa, sampai bisa mengerti, sampai bisa menyerah, sampai bisa percaya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati yang sudah bergabung untuk beribadah siang hari ini, apapun yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu Tuhan berkati, lewat ibadah, lewat firman Bapa, bahkan kalau ada yang memberikan persembahan juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, biarkan apapun yang dipersembahkan semuanya bisa menjadi berkat mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami hamba serahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa, sempurnakan ibadah setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua yang sudah beribadah. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.